1. Saya Abdul Rauf As-Singkili. Nama aslinya adalah Abdul Rauf Al-Fansuri yang lahir di kota Singkil. Beliau adalah orang pertama kali yang mengembangkan tarekat Syatariah di Indonesia. Sekitar tahun 1640, beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Abdul Rauf As-Singkili pernah bermukim di Mekah dan Madinah. Ia mempelajari tarekat Syariah dari gurunya yang bernama Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian Abdul Rauf As-Singkili pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultanah Sarifuddin Tajul Alam. Abdul Rauf As-Singkili memiliki sekitar 21 karya dalam bentuk kitab-kitab tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Abdul Rauf As-Singkili meninggal di Aceh. Beliau dikenal dengan sebutan Tengku Syiah Kuala sebagai penghargaan masyarakat Aceh kepada perjuangan beliau. Maka namanya dijadikan sebagai nama perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syariah Kuala. Kampus ini didirikan pada tahun 1961 di Banda Aceh. 2. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan. Ketika masih kanak-kanak, beliau diadopsi oleh Sultan Tahlilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan beliau dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama lebih kurang 30 tahun. Beliau berangkat ke Tanah Suci. Beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajut sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air. Langkah pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekembalinya dari belajar di Tanah Suci adalah membina kadar-kadar ulama. Ia meminta kepada Sultan Tamjidillah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Di tempat itu dibangun rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, serta asrama bagi para santri. Saat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar, sebab para santri yang belajar dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Muhammad Arsyad Al-Banjari juga aktif menulis buku. Di antara karyanya yang terbesar adalah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin, Jalan Orang yang Mendapat Petunjuk. Karena keilmuan beliau yang luar biasa, Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat julukan Matahari Agama dari Banjar.